Tinggalkan pacar karena nggak bisa kasih mahar 500 juta, beberapa tahun setelahnya wanita ini menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Saat aku berjuang untukmu, aku menyadari bahwa aku berjuang untuk dibohongi. Berjuang untuk menerima begitu saja, berjuang untuk kecewa, dan berjuang untuk terluka lagi. Jadi sekarang, aku mulai berjuang untuk melepaskannya. Di sebuah kota kecil yang indah, hiduplah seorang pria bernama Adrian dan seorang wanita bernama Maya. Mereka adalah pasangan yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun, penuh suka dan duka. Awalnya mereka bertemu di kampus saat kuliah, dan segera menemukan kecocokan satu sama lain. Kisah cinta mereka dimulai dari persahabatan yang kuat, tumbuh menjadi cinta yang mendalam. Dalam 5 tahun, mereka telah menghadapi berbagai ujian, mulai dari tantangan akademis hingga cobaan emosional. Namun setiap cobaan itu hanya memperkuat ikatan cinta mereka. Pertama kali mereka merasakan cobaan berat adalah ketika Adrian harus pindah ke kota lain untuk mengejar pekerjaan yang sangat diimpikannya. Meskipun jarak memisahkan mereka, tapi mereka berdua bersumpah untuk tetap saling mendukung. Setiap malam, mereka berdua selalu bicara melalui telepon atau video call untuk merawat api cinta mereka. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati fase hubungan jarak jauh, Adrian dan Maya akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan mulai membangun masa depan mereka bersama-sama. Dalam 5 tahun itu, mereka berdua belajar tentang kelebihan dan kekurangan satu sama lain, tumbuh bersama dalam hal penerimaan dan pengertian. Tak lama setelah mereka bersatu kembali, Adrian memutuskan untuk melamar Maya. Dengan cincin di tangannya, dia mengajukan pertanyaan penting itu di tempat favorit mereka, sebuah taman yang penuh kenangan indah. Tanpa ragu, Maya menjawab dengan senyuman bahagia, dan mereka berdua memulai babak baru dalam hidup mereka sebagai tunangan. Adrian dan Maya bukan hanya pasangan yang saling mencintai, tapi mereka juga telah membentuk ikatan yang erat dengan orang tua masing-masing. Kedekatan mereka dengan orang tua tidak hanya memperkaya hubungan mereka berdua, tetapi juga menghadirkan kedalaman dan kebijaksanaan dari generasi sebelumnya dalam perjalanan cinta mereka. Orang tua Adrian, Mr. dan Mrs. Harris, merasa sangat bersyukur memiliki Maya sebagai calon menantu. Kecerdasan, kerendahan hati, dan kehangatan Maya membuat mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Saat-saat bersama di akhir pekan, mereka sering berkumpul untuk makan malam bersama, berbagi cerita dan tawa bersama. Demikian pula orang tua Maya, Mr. dan Mrs. Rodriguez, menyayangi Adrian seperti anak kandung mereka sendiri. Adrian adalah sosok yang penyayang, pekerja keras, dan selalu tulus dalam tindakan dan kata-katanya. Keluarga Rodriguez sering mengadakan acara keluarga besar di mana Adrian selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari kebersamaan tersebut. Orang tua mereka berdua mendukung hubungan Adrian dan Maya dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan nasihat bijak tentang cinta, kesetiaan, dan komitmen. Saat-saat sulit mereka menjadi tiang yang kokoh untuk Adrian dan Maya bersandar. Keluarga besar itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbagi sukacita, tapi juga sebagai tempat berlindung dalam badai kehidupan. Hari-hari menjelang pernikahan Maya dan Adrian penuh dengan kebahagiaan, tapi takdir menghadirkan ujian yang tak terduga. Pada suatu hari yang mendekati pernikahan mereka, Adrian tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Berita ini membuatnya terpuruk dan hancur, terutama karena dia berharap untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya yang akan segera dibentuk. Suasana ruang tamu di rumah Maya dan Adrian terasa tegang. Maya duduk di sofa dengan ekspresi wajah yang serius, sementara Adrian berdiri di dekat pintu. Wajahnya mencerminkan ketidakpastian. Di tangannya surat pemecatan dari pekerjaan sebelumnya masih terlipat rapi. Adrian, kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang ini sebelumnya? Bagaimana kita bisa membangun masa depan bersama jika kamu menyembunyikan hal seperti ini? Maafkan aku Maya, aku takut membuatmu khawatir dan aku pikir aku bisa menangani ini sendiri, ucap Adrian. Ini bukan masalah tentang menangani sendiri atau tidak, kita adalah pasangan Adrian. Kita harus menghadapi semua hal bersama-sama. Bagaimana kamu bisa membangun kepercayaan jika kamu menyembunyikan hal seperti ini dariku? Adrian hanya menggaruk kepalanya. Aku tahu aku salah Maya, tapi aku sudah berusaha mencari pekerjaan baru. Ini hanya sementara, aku yakin aku akan menemukan yang lebih baik.
Maya melepaskan nafas panjang. Bukan itu masalahnya, Adrian. Aku peduli padamu, dan aku ingin mendukungmu. Tapi kamu harus berbicara denganku. Kita harus membuat keputusan bersama, bahkan jika itu sulit. Adrian menatap mata Maya dengan penuh penyesalan. Aku tahu, dan aku berjanji mulai sekarang akan lebih terbuka padamu. Aku hanya tidak ingin membuatmu stres dan khawatir. Maya merasa frustasi. Dan itulah kesalahannya. Kita harus saling mendukung, Adrian. Tidak peduli seberapa sulitnya situasi. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Adrian mengangguk setuju. Aku berjanji akan lebih baik, Maya. Aku tidak ingin situasi ini merusak hubungan kita. Adrian dan Maya duduk di ruang tamu keluarga Maya, sedang membahas mahar pernikahan. Keluarga Maya, terutama ayah, mengumumkan bahwa mereka menginginkan mahar sebesar 500 juta rupiah. Adrian mencoba memahami keinginan mereka. Namun dia merasa tertekan dengan jumlah yang begitu besar, terutama karena situasinya yang saat ini sedang menganggur. Adrian, kami telah memikirkan baik-baik dan merasa bahwa 500 juta adalah angka yang sesuai untuk mahar. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk putri kami, ucap Bapak Maya. Saya mengerti, Pak, tapi saya sekarang menganggur dan masih mencari pekerjaan. Saya khawatir jumlah itu terlalu besar untuk saya tanggung. Pernikahan memang membutuhkan pengorbanan, Adrian. Kami ingin memastikan bahwa Anda serius dalam komitmen ini, ucap Ibu Maya. Maya mencoba meredakan ketegangan, mencoba menjembatani kesenjangan antara keluarganya dengan Adrian. Ayah, Ibu, Adrian benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk saya dan keluarga. Tapi mari kita pertimbangkan situasinya sekarang. Mungkin kita bisa mencari solusi yang adil bagi semua. Saya sangat menghargai keinginan keluarga Maya, tapi bisa kita pertimbangkan jumlah yang lebih realistis. Saya berharap Anda bisa memahami situasi saya sekarang, ucap Adrian. Karena situasi semakin menegang, Maya dan Adrian pun meminta izin untuk bisa bicara empat mata dengan Adrian. Orang tua Maya pun memberikan ruang kepada anak-anak tersebut. Hingga suasana di ruang keluarga Maya menjadi tegang ketika Adrian dan Maya berada dalam perdebatan sengit tentang mahar pernikahan yang diajukan oleh keluarga Maya. Adrian, kamu harus memahami bahwa ini adalah tradisi keluarga kita. Mahar 500 juta adalah bagian dari nilai dan kehormatan kita. Maya, aku mengerti tradisi keluarga, tapi kamu juga harus memahami situasiku sekarang. Aku tidak bisa bayar jumlah sebesar itu dalam keadaan seperti ini. Ini bukan tentang uang, Adrian. Ini tentang menghormati keluarga dan tradisi kami. Dan ini bukan tentang masalah tradisi, aku mencintaimu. Tapi kita harus realistis. Aku sekarang menganggur, tidak mungkin membayar jumlah sebesar itu. Kita harus mencari solusi yang adil untuk kedua belah pihak. Aku tidak percaya kamu mempertanyakan nilai-nilai keluarga kami. Mahar ini penting bagi kami, dan jika kamu tidak bisa menghormati itu, mungkin kita harus memikirkan ulang pernikahan kita. Maya, ini tidak adil. Aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mengorbankan masa depan kita hanya karena mahar ini. Kita harus mencari solusi yang membuat kita berdua nyaman. Adrian duduk di sofa, menunduk, dan merenung tentang bagaimana konflik ini bisa mempengaruhi hubungan mereka. Setelah pertengkaran yang memilukan, Adrian menyadari bahwa ia perlu bertindak lebih jauh dari sekedar bicara. Meskipun dalam situasi yang sulit, tekadnya untuk menyatukan keluarga dan meraih mimpi pernikahan bersama Maya tidak bisa dikalahkan. Aku tidak bisa tinggal diam, aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan tekadku pada Maya dan keluarganya, ucap Adrian. Adrian memulai perjalanannya dengan semangat baru. Ia menggali lebih dalam dan dalam lagi, mencari pekerjaan, mengirimkan laporan ke berbagai perusahaan, dan menjalin hubungan dengan jaringan profesionalnya. Meskipun banyak tantangan dan penolakan yang dihadapi, Adrian tidak pernah menyerah. Ia juga memutuskan untuk mengembangkan keterampilan baru dan mencari peluang bisnis sampingan. Dengan tekun, Adrian mulai membangun usaha kecil. Ya, meskipun belum memberikan keuntungan besar, memberinya harapan dan keyakinan bahwa ia dapat meraih tujuannya. Beberapa bulan berlalu, dan hasil usahanya mulai terlihat. Meskipun belum mencapai angka 500 juta, Adrian berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang signifikan. Dia merasa bangga akan usahanya, namun ia tahu masih ada jalan panjang. Adrian memutuskan untuk berbicara dengan Maya dan keluarga, menyampaikan tekad dan usahanya untuk mencapai jumlah mahar yang diminta. Dalam pertemuan keluarga yang penuh harapan, Adrian berbicara dengan hati dan penuh keyakinan. Saya mungkin belum bisa mencapai target 500 juta sepenuhnya, tapi saya punya komitmen untuk terus kerja. Saya ingin membuktikan bahwa saya serius dan siap menjaga kehormatan keluarga kita. Bantu saya dan bersama-sama kita bisa meraih impian itu, ucap Adrian. Maya dan keluarganya meresapi tekad dan kerja kerasnya.
Meskipun angka yang diminta belum terpenuhi sepenuhnya, mereka merasa terharu oleh usaha dan dedikasi Adrian untuk menjaga kehormatan keluarga dan tradisi pernikahan. Aku bangga padamu, Adrian. Kita akan mendukungmu sepanjang perjalanan ini. Bersama-sama kita bisa melalui semua rintangan. Adrian merasa bahwa waktu yang diberikan untuk mengumpulkan uang masih belum cukup. Meskipun telah berusaha keras, dia menyadari bahwa impian pernikahan mereka mungkin perlu ditunda. Dengan hati yang berat, Adrian memutuskan untuk bicara dengan keluarga Maya. Pak, Bu, saya menghargai kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk meraih target mahar yang diminta. Tapi, saya merasa bahwa waktu yang tersisa mungkin belum cukup untuk mencapai angka yang diinginkan. Adrian, kami memahami bahwa ini bukan situasi yang mudah, tapi kami juga ingin melanjutkan rencana pernikahan ini sesuai dengan tradisi keluarga kami, ucap Bapak Maya. Saya mengerti, Pak. Saya benar-benar ingin menghormati tradisi keluarga dan memberikan yang terbaik untuk Maya. Tapi, saya berani memohon untuk mendapatkan tambahan waktu. Saya yakin saya dapat mencapai angka yang diinginkan dengan usaha dan waktu yang lebih banyak. Maya yang mendengar percakapan tersebut awalnya merasa kecewa dan frustasi. Namun dia melihat kesungguhan Adrian untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Adrian, ini tidak sesuai rencana kita. Mengapa kamu tidak mengatakan ini lebih awal? Maafkan saya, Mai. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan saya tidak ingin mengecewakan keluarga kita. Bapak Maya menghela nafas. Kami akan mempertimbangkan permintaanmu, Adrian. Tapi pastikan untuk memberikan kemajuan yang signifikan dalam waktu tambahan yang diberikan. Walaupun Maya awalnya merasa kecewa, dia melihat kesungguhan dan tekad Adrian untuk membuat semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa hari berlalu, dan setelah pembicaraan yang panjang dan serius, keluarga Maya akhirnya menyetujui permintaan Adrian untuk tambahan waktu. Terima kasih, Maya. Saya tidak sabar untuk membuat pernikahan kita menjadi yang terbaik, ucap Adrian. Setelah mendapatkan persetujuan untuk tambahan waktu, Adrian merasa semakin bertanggung jawab untuk membuat segalanya berjalan sesuai rencana. Dia menerima tawaran pekerjaan di luar kota yang menjanjikan, menjadi kesempatan baginya untuk mengumpulkan dana tambahan. Adrian memandang Maya dengan penuh penyesalan. Maya, aku mendapatkan tawaran pekerjaan di luar kota. Ini adalah peluang bagiku untuk mendapatkan uang lebih cepat dan lebih banyak. Aku tahu ini akan membuat kita berdua terpisah, tapi aku harap kamu bisa memahaminya. Maya berkata dengan penuh perasaan. Adrian, aku mengerti bahwa kamu berusaha keras untuk mencapai target mahar, tapi aku juga akan merindukanmu. Kita belum pernah terpisah seperti ini sebelumnya. Aku tahu ini sulit, sayang, tapi ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Aku akan bekerja keras dan secepat mungkin kembali. Maya mengangguk mencoba menahan air mata. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan kita, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu dari jauh. Kita akan melewati ini bersama. Terima kasih, sayang. Aku berjanji akan selalu berkomunikasi denganmu dan kembali secepat mungkin. Maya dan Adrian menghabiskan beberapa hari terakhir sebelum perpisahan dengan momen-momen bersama. Mencoba membangun kenangan yang akan menguatkan ikatan mereka. Pada hari keberangkatan, mereka berdua berdiri di stasiun kereta api, tangan dalam genggaman erat. Aku akan merindukanmu setiap hari, Maya. Tapi ini hanya sementara, kita akan segera bersatu kembali dan melanjutkan persiapan pernikahan kita. Adrian dan Maya saling berpelukan, mengekspresikan cinta dan dukungan mereka satu sama lain. Meskipun terpisah oleh jarak, cinta mereka tetap kuat dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah menjadikan perpisahan ini sebagai ujian yang dapat mereka lewati bersama-sama. Adrian tiba di kota perantauan dengan tekad yang membara untuk meraih cita-citanya. Dia menerima pekerjaan di sebuah perusahaan kecil sebagai staf biasa, memberikan yang terbaik dalam setiap tugas. Meskipun pekerjaannya bukanlah yang paling glamor, Adrian memahami bahwa setiap upaya yang diberikan akan membawanya lebih dekat ke tujuannya. Pada malam hari setelah pulang kerja dari pekerjaannya di perusahaan, Adrian tidak berhenti untuk beristirahat. Sebaliknya, dia bekerja keras di sampingan, menjalankan usaha jualan gorengan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Meskipun lelah, tekadnya tak pernah luntur. Setiap bulan, Adrian mengalokasikan sebagian dari penghasilannya untuk menambah dana mahar. Walaupun hidupnya penuh dengan jadwal yang padat, Adrian selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Maya melalui panggilan video setiap malam. Ia bercerita tentang perjuangannya dan memberikan kabar-kabar baik tentang kemajuan yang telah dicapai. Meskipun jarak memisahkan mereka, komunikasi mereka menjadi perekat yang kuat dalam hubungan mereka. Waktu berlalu, hampir 3 bulan telah berjalan sejak Adrian memulai perjuangannya.
Meskipun belum mencapai angka mahar yang diinginkan, Adrian merasa yakin bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Dia telah mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar, dan setiap hari membawa mereka lebih dekat ke momen bahagia pernikahan. Suatu hari, Adrian menghubungi Maya dengan senyuman yang tak terbendung di wajahnya. "Sayang, aku punya kabar baik. Aku hampir mencapai target mahar yang kita butuhkan. Mungkin dalam waktu dekat, kita bisa memulai perencanaan pernikahan kita." Beberapa hari setelah Adrian menghubungi Maya, tiba-tiba Adrian mendapatkan sebuah paket yang berasal dari daerah tempat tinggal Maya. Adrian merasa penasaran ketika sebuah paket tiba di tempat tinggalnya. Tanpa menunggu lama, dia segera membuka paket tersebut dan terkejut melihat isinya. Di dalamnya ada sebuah surat dari Maya dan sebuah bingkisan yang terbungkus rapi. Adrian terkejut dan tercengang saat menemukan 2 lembar kertas di dalam paket yang diterima dari Maya. Ketika membacanya, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dan suasana hatinya berubah drastis. Lembar pertama adalah undangan pernikahan Maya dengan seorang laki-laki bernama Irawan. Adrian melihat tanggal pernikahan yang tertera, dan hatinya seolah-olah hancur berkeping-keping. Ia merasa kecewa dan terluka, tidak pernah membayangkan bahwa Maya akan memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Lembar kedua adalah surat perpisahan dari Maya, di mana Maya dengan hati yang berat menjelaskan bahwa perasaannya telah berubah. Dia merasa perlu untuk melanjutkan hidupnya dengan Irawan dan bahwa pernikahan mereka tidak akan terwujud. Surat itu penuh dengan kata-kata yang mencerminkan penyesalan, tapi juga keputusan yang telah diambil. "Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi. Apa yang telah terjadi?" Maya menulis melalui surat. "Adrian, aku tahu ini sangat sulit untuk diterima. Perasaanku berubah, dan aku merasa ini adalah keputusan terbaik untuk kita berdua. Aku minta maaf sayang, semoga kamu bisa memahami dan menemukan kebahagiaanmu sendiri." Adrian merasa hancur, kepercayaan dan harapannya hancur oleh berita ini. Dia mencoba mengatasi perasaan kecewa dan patah hati, mencerna kenyataan bahwa pernikahan yang selama ini diimpikannya bersama Maya tak akan pernah terwujud. Setelah beberapa saat, Adrian memutuskan untuk menghubungi Maya untuk mendapatkan klarifikasi. Meskipun hatinya terluka, ia ingin tahu alasan dibalik keputusan yang begitu tiba-tiba ini. Dengan hati yang penuh rasa bingung dan hancur, Adrian mencoba untuk menghubungi nomor Maya berulang kali. Tetapi sayangnya nomor tersebut sudah tidak aktif. Keputusan untuk menikahi lelaki lain dan pesan perpisahan yang tidak terduga masih menghantuinya. Dan Adrian merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan menghadapinya langsung. Tanpa memberitahu siapapun, Adrian memutuskan untuk pulang ke rumahnya tepat pada tanggal pernikahan yang seharusnya menjadi miliknya dan Maya. Hati Adrian penuh dengan campuran emosi, kekecewaan, rasa kehilangan, dan harapan untuk mendapatkan kejelasan. Sesampainya di rumah, Adrian melihat suasana yang berbeda. Tampaknya ada persiapan pernikahan yang sedang berlangsung. Rasa keheranannya semakin bertambah saat melihat keluarga Maya sibuk dengan persiapan acara tersebut. Adrian dengan penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Di mana Maya? Ibu Maya bilang dengan wajah penuh kejutan. "Adrian, kami tidak tahu bahwa kamu akan datang. Ini adalah pernikahan Maya dengan Irawan. Apakah kamu tidak menerima undangan?" Adrian terdiam sejenak. Hatinya semakin dipenuhi oleh kebingungan. Dia merasa seperti dalam mimpi buruk. Tidak dapat memahami bagaimana segalanya bisa berubah sesuai dengan undangan pernikahan yang diterimanya. Saya pikir kita... Oh, saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan." Sementara itu beberapa tamu mulai datang dan suasana semakin ramai. Adrian melihat Maya yang berada di ujung altar memakai gaun putihnya dengan senyuman bahagia. Matanya bertemu dengan mata Adrian, dan di sana dalam pandangan mereka yang penuh dengan sejarah dan kenangan, terdapat cerita yang penuh tanya. Seolah-olah dunianya runtuh di hadapannya, Adrian merasa kehilangan dan dikhianati. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia hanya bisa berdiri di tempatnya, menyaksikan pernikahan yang seharusnya menjadi miliknya dan Maya, tapi sekarang menjadi milik orang lain. Adrian tetap berada di tempatnya, menatap pernikahan yang sedang berlangsung di depan matanya. Setelah upacara selesai, ia melihat Maya dan Irawan bersama-sama di tengah kerumunan tamu yang bahagia. "Maya, kita perlu bicara," ucap Adrian. "Adrian, kamu datang. Maaf, aku tidak tahu kamu akan pulang." "Kenapa Maya? Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang terjadi dengan kita?" tanya Adrian dengan nada kebingungan dan kesedihan. Maya dengan suara rendah menjawab, "Adrian, aku harus memilih kebahagiaan keluargaku. Irawan bisa memberikan apa yang keluargaku inginkan, sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa kamu berikan." "Jadi, ini semua tentang uang dan status sosial. Kamu memilih Irawan karena dia bisa memberikan apa yang keluargamu inginkan." "Aku mencintai kamu, Adrian, tapi ada tekanan besar dari keluargaku.
Aku harus memilih apa yang terbaik untuk mereka. Adrian merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya bergetar. Cinta yang ia rasa begitu kuat seakan-akan dihancurkan oleh keputusan pragmatis yang diambil oleh Maya. Irawan berdiri di sebelah Maya. Tampaknya mengerti bahwa ia adalah pemenang dari pertarungan ini. Aku tak bisa percaya ini terjadi. Kamu mengorbankan cinta kita demi tekanan keluarga. Ini tidak adil, Maya. Aku minta maaf, Adrian. Ini bukan keinginanku. Tapi aku merasa terjebak. Aku berharap kamu bisa memahaminya. Aku tidak tahu bagaimana memahami ini, Maya. Kamu telah menghancurkan segalanya. Adrian pun menjauh, menyisakan Maya dan Irawan di belakangnya. Pernikahan yang seharusnya menjadi impian mereka berdua, kini menjadi pahitnya kenyataan yang harus dihadapi oleh Adrian. Rasa sakit dan kekecewaan tergambar jelas di wajahnya saat ia meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan ingatan akan pernikahan yang seharusnya dimilikinya. Adrian merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama di daerah tersebut. Rasa sakit dan kekecewaan yang begitu mendalam membuatnya merasa bahwa perubahan radikal dalam hidupnya diperlukan untuk menyembuhkan luka hati. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk meninggalkan daerahnya dan pergi ke tempat kerja barunya, mencari penghiburan dan kesempatan baru. Pindah ke tempat baru membuat Adrian memiliki kesempatan untuk memulai kembali, menjauh dari kenangan pahit dan melupakan peristiwa tragis yang terjadi dalam hidupnya. Dia menetap di tempat kerja barunya dan melakukan rutinitas sebagai staf biasa dan tukang gorengan pada malam hari. Meskipun pekerjaannya sederhana, pekerjaan ini memberikan Adrian sesuatu yang dapat diandalkan dan terukur. Mengejar kesibukan sehari-hari membantunya meredakan rasa sakit dan mengalihkan perhatiannya dari kenangan yang menyakitkan. Setiap gorengan yang dijualnya membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik, meskipun dalam kesederhanaan pekerjaannya. Adrian berusaha menjalani hidup baru ini dengan cara yang positif. Dia berfokus pada pekerjaannya dan menjadikan usaha kecilnya sebagai penyaluran energi dan kreativitas. Meskipun dia masih membawa luka dari pengkhianatan yang dia alami, Adrian mencoba untuk menjauh dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Walaupun cinta sejati yang pernah ia rasakan telah hancur, Adrian berharap bahwa dengan waktu, dia akan dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di kehidupan barunya. Mungkin dengan fokus pada pekerjaan dan kesederhanaan hidup, Adrian dapat membangun kembali dirinya dan menemukan arti baru dalam kehidupan yang telah terlanjur terguncang oleh cobaan tak terduga. Meskipun ia awalnya memilih pekerjaan dan bisnis gorengan sebagai pelarian dari luka hatinya, ia menemukan keberhasilan dan makna baru dalam usaha tersebut. Semangat dan dedikasinya yang luar biasa membuat kedainya berkembang pesat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuka cabang-cabang baru di berbagai tempat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa usaha kecil saya ini akan tumbuh sebesar ini. Terima kasih kepada semua pelanggan setia dan tim yang selalu mendukung. Kedai gorengan Adrian menjadi populer karena rasa yang lezat dan pelayanan yang ramah. Kesuksesannya yang semakin meningkat membuatnya mampu membuka cabang di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tapi juga memberikan Adrian kebanggaan sendiri. Meskipun pernah merasakan pahitnya pengkhianatan dan kehilangan, Adrian menemukan kembali semangat hidupnya melalui kesuksesan bisnisnya. Kini dia telah keluar dari pekerjaannya sebelumnya dan sepenuhnya terlibat dalam mengelola kedai gorengan. Keputusan ini membuktikan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan bisa ditemukan melalui perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan ujian. Adrian tersenyum penuh kepuasan. Kedai gorengan ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang kisah hidupku. Saya bersyukur bisa memulai kembali dan membangun sesuatu yang berarti. Kedai gorengan milik Adrian dengan desain modern dan suasana yang nyaman segera menjadi magnet bagi anak muda di sekitarnya. Dengan dekorasi yang menarik, menu yang inovatif, dan pelayanan yang ramah, kedai tersebut cepat mendapatkan popularitas di kalangan pelanggan muda. Anak muda seringkali berkumpul di kedai Adrian untuk menikmati berbagai variasi gorengan yang disajikan dengan cita rasa unik. Acara-acara temu kumpul, pertemuan, atau sekedar hangout di kedai tersebut membuat tempat itu menjadi pusat kegiatan sosial di komunitas mereka. Pemandangan ini memberikan Adrian kebanggaan dan kepuasan yang lebih dari sekedar kesuksesan bisnis. Dia melihat bahwa kedai gorengannya tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan lezat, tapi juga menjadi tempat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan bersama. Adrian tersenyum bangga. Saya senang melihat kedai ini menjadi tempat yang menyatukan orang-orang. Ini lebih dari sekedar bisnis bagi saya, tapi juga tentang menciptakan komunitas dan menginspirasi orang untuk berkumpul dan menikmati hidup. Anak muda di daerah tersebut mulai mengenal Adrian sebagai pengusaha muda yang sukses dan inspiratif.
Beberapa di antara mereka bahkan mulai tertarik untuk berbisnis sendiri, terinspirasi oleh perjalanan hidup dan keberhasilan Adrian. Prestasi Adrian dalam dunia bisnisnya tidak hanya terbatas pada kesuksesan dan popularitas kedai gorengannya. Dia juga dikenal sebagai bos yang baik hati dan dermawan di komunitasnya. Sejak awal, Adrian memutuskan untuk membawa nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab sosial ke dalam bisnisnya. Adrian sering melakukan kegiatan amal dan memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kedainya. Setiap bulan, dia mengadakan acara pembagian makanan gratis bagi orang-orang miskin dan kurang mampu. Hal ini memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan mereka yang membutuhkan dukungan. Bukan hanya itu, Adrian juga memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang dari latar belakang yang kurang beruntung. Dia membuka peluang bagi mereka untuk belajar dan berkembang di lingkungan bisnisnya. Dengan cara ini, Adrian berusaha memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari seberapa besar bisnis kita, tapi juga dari seberapa besar kita memberikan dampak positif pada masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab untuk membantu sesama. Berita tentang kebaikan hati Adrian menyebar, membuat kedai gorengannya semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat. Banyak orang yang tergerak oleh inisiatif sosialnya. Sehingga, tempat Adrian menjadi tempat pilihan tidak hanya untuk makanan lezat, tapi juga untuk mendukung kebaikan dalam komunitas. Pegawai dan pelanggan kedai Adrian yang terinspirasi oleh semangat dan dedikasinya untuk berbagi, mereka aktif ikut serta dalam kegiatan sosial dan menjadi bagian dari upaya Adrian untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Suatu hari, suasana di kedai gorengan Adrian yang terkenal ramai seperti biasa. Di antara pelanggan yang hadir ada sepasang suami istri muda yang baru saja datang ke daerah tersebut, Maya dan Irawan. Tanpa menyadari bahwa mereka berada di kedai gorengan milik Adrian, memutuskan untuk mencoba makanan yang begitu terkenal dan diakui kualitasnya. Aku dengar tempat ini punya gorengan yang luar biasa. Yuk kita coba. Oke, semua orang sepertinya menyukai tempat ini. Maya dan Irawan setelah menikmati hidangan di kedai Adrian, mendapati diri mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mereka sadar bahwa mereka lupa membawa uang dan berusaha meminta agar makanan mereka dapat digratiskan. Namun pegawai di kedai tersebut tampaknya tidak mau memberikan pelayanan gratis. Maafkan kami, tapi kami lupa bawa uang. Apa mungkin kita membayar nanti atau bahkan digratiskan? Kami sudah dengar kalau bos di sini sangat baik hati. Maaf, tapi kebijakan kami tetap semua pelanggan harus membayar untuk pesanan mereka. Saya harap bisa dimaklumi ya. Maya dan Irawan merasa canggung dan kecewa dengan situasi ini. Mereka mencoba menjelaskan bahwa mereka baru datang dan belum tahu kebijakan pembayaran di kedai tersebut, tapi pegawai tetap bersikukuh pada kebijakan pembayaran yang berlaku. Ini memalukan. Mungkin kita bisa pergi dan kembali membayar nanti. Adrian melihat Maya dan Irawan meninggalkan kedai dengan wajah yang cemas dan malu. Setelah sejenak merenung, dia mengambil keputusan yang tulus dan penuh empati. Adrian menyadari bahwa sementara kebijakan pembayaran perlu diterapkan, ada momen-momen khusus di mana kebaikan dan empati dapat mendominasi. Berikan makanan mereka gratis, saya akan bayar. Ucap Adrian berbisik pada pegawai. Pegawai dengan cemas menerima instruksi tersebut dan segera mengejar Maya dan Irawan yang masih terlihat di kejauhan. Mereka dikejar dan dihentikan oleh pegawai. Maaf, ada pembayaran yang ditanggung oleh bos. Silakan nikmati makanan Anda. Kami berharap Anda menikmati kunjungan Anda. Maya dan Irawan terkejut dan bersyukur melihat makanan mereka diserahkan dengan senyum ramah. Mereka merasa lega dan bersyukur atas kebaikan yang tak terduga ini. Apa yang terjadi? Kenapa makanan kita gratis? Mungkin mereka menyadari bahwa kita memang baru di sini dan lupa membawa uang. Tapi itu sangat baik dari mereka, kata Irawan. Maya dan Irawan melanjutkan makanan mereka dengan rasa syukur. Sementara itu, Adrian memutuskan untuk tetap menjaga identitasnya agar tetap menjadi suatu kejutan yang menyenangkan. Jangan katakan kepada mereka siapa saya. Saya hanya ingin membuat hari mereka lebih baik, ucap Adrian kepada pegawai. Kejadian ini membuat Maya dan Irawan merasa terharu oleh kebaikan yang mereka terima, tanpa mengetahui bahwa itu datang dari Adrian, orang yang mereka dulu kenal. Sementara itu, kedai Adrian tetap menjadi tempat yang tidak hanya terkenal dengan makanan lezatnya, tapi juga dengan kebaikan dan empati yang dapat ditemukan di balik setiap pelayanan.